Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan Bang Yasin Kara. Bang Yasin Kara, seperti yang saya katakan, adalah mantan anggota DPR RI di era reformasi. Dan beliau adalah pengamat sosial, politik, budaya. Dan sekarang menjadi penggiat pencinta lingkungan. Dan kita sekarang mau bincang-bincang nih dengan Bang Yasin Kara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Yasin ya? Sehat, alhamdulillah. Terus menerus ketemu ya secara intensif sebagai di Komar TV yang keren ya, ini ya. Ya, kita sekarang mau bincang-bincang apa nih Bang? Saya ingin mengambil tema tentang Anies Baswedan nih Bang. Ya, itu tema yang menarik. Anies Baswedan ini kan orang yang sebetulnya hanya ditakdirkan kalah ya, tapi kan hikmahnya banyak dari kekalahan ini. Tapi kita semua juga tahu ada 40 juta pendukungnya ya. Ya. Tahu bahwa Anies Baswedan adalah orang yang mempunyai kapasitas yang cukup untuk memimpin bangsa. Tapi kekalahannya ini bukan berarti menghilangkan segalanya Bang ya. Ya. Jadi bagaimana pandangan Abang terhadap Anies ke depan ini, bagaimana seharusnya? Iya. Itulah kami ini terlibat aktif di dalam mengkampanyekan Anies Baswedan agar menjadi presiden tahun 2024 pada pemilu presiden Februari itu. Tapi lalu kemudian kenyataannya bahwa Anies Baswedan kalah dengan berbagai macam catatan, berbagai poin yang saya kira kita semua sudah mendengarkan lewat Mahkamah Konstitusi. Sebentar Bang Yasin ini kan tim suksesnya Anies ya? Ya. Dan termasuk orang dekat dengan Anies ya? Ya, saya termasuk orang yang sering bertegur sapa lah dengan Pak Anies Baswedan dan mengambil inisiatif sendiri untuk ikut dalam kampanye. Oh gitu ya. Waktu itu kelompok kami namanya Koneng Ijo Biru. Kelompok yang diinisiasi karena kita bukan bagian dari partai-partai pendukung. Kita buat nama sendiri, tapi kita bergerak sangat aktif. Mulai dari Makassar, Kendari, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang sampai ke Aceh. Kita bergerak dengan inisiatif, dengan biaya sendiri, dengan segala macam yang bersifat mandiri, sangat mandiri. Dan ini luar biasa ya. Bukan hanya kami yang bergerak seperti itu. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak secara mandiri, secara dalam inisiatif sendiri, dan tidak mendapat bantuan pembiayaan. Artinya ada gerakan ikhlas setelah memperhatikan bagaimana sosok Anies, bagaimana harapan kita terhadap Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Itu keyakinan ya? Itu keyakinan dari Bang Yasin dan kawan-kawan. Betul, itu keyakinan. Karena berbagai macam tantangan di lapangan itu kita hadapin betul-betul. Halangan untuk melakukan pertemuan akbar, halangan untuk mengambil tempat-tempat untuk dijadikan sebagai tempat di dalam acara itu terjadi betul. Jadi ya. Kejadian. Artinya hambatan-hambatan terjadi ya. Macam-macam hambatan terjadi. Diperjuangkan oleh para pendukungnya supaya tetap terlaksana. Tapi kita tetap laksanakan. Nah sekarang ini kan kita lihat bahwa ini kan kapasitas Anies Baswedan tidak diragukan lah ya. Sayang kan ini sebagai kader bangsa hilang begitu saja. Kira-kira menurut Bang Yasin ini apa yang mestinya dilakukan oleh Anies Baswedan setelah ini? Jadi yang pertama bahwa kami sendiri sebagai pendukung tidak berhenti sampai sekarang. Kami berharap bahwa dengan sosok Anies yang ada hari ini belum ada pengganti yang memungkinkan untuk run pada pemilu yang akan datang. Anies masih yang terbaik dengan segala macam karakter, dengan segala macam ilmu pengetahuan, objektivitas, leadership, track recordnya. Anies itu memiliki sesuatu yang patut untuk dikedepankan lagi. Dan artinya kalau kami melihat seperti itu, karena kami dalam usia seperti ini kan tidak berharap apa-apa. Kami hanya berharap bahwa
Indonesia ini akan menjadi lebih baik, akan tercipta suasana demokratis dengan tampilnya profesional-profesional masyarakat Indonesia sesuai dengan bidang yang tersedia di Indonesia dan mampu unggul tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Itu dimungkinkan dengan leadership yang baik dari seorang pemimpin negara. Ini kan gini Bang, di luar sana kan itu kan banyak sekali yang berpendapat sebaiknya Anies itu mencalonkan saja jadi gubernur Jakarta kembali, atau ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya Anies ini menjadi tokoh internasional aja, atau menjadi tokoh akademis saja, atau menjadi tokoh yang lain gitu. Ini menurut Bang Yasin bagaimana nih kira-kira? Gini, kalau ini yang paling banyak ini soal Jakarta, karena berharap bahwa track record yang pernah dibangun oleh Anies di Jakarta ini sebenarnya monumental. Diharapkan bisa diulangi. Tapi sesuatu yang diulangi itu bukan tidak mengandung risiko. Mengandung risiko. Ada risiko yang kalau bisa kalah misalnya. Misalnya kalau kalah. Ya. Kalau kalah orang akan mengatakan ya Jakarta aja Anies tidak menang. Tamat berarti ya. Tamat. Kalaupun menang lalu kemudian akan muncul perlawanan sedemikian rupa untuk mendiskreditkan Anies dalam berbagai macam apapun. Karena di dalam pemerintahan ini sejumlah jebakan itu tersedia. Tender-tender itu, tender terbuka, tertutup. Kalau kita pilih terbuka, ditanyakan kenapa tidak tertutup. Kalau dipilih tertutup, kenapa tidak terbuka. Dan seterusnya. Jadi menjadi tidak sesuatu pun langkah yang bisa sempurna bersih. Dan ini bisa semua dimainkan. Sebersih-bersihnya. Jebakan-jebakan ya. Jebakan-jebakan Batman, korupsi apa nanti. Nah, itu dia. Itu kan, kasusnya misalnya kemarin tuh apa? Kasus race. Iya itu kan. Formula 1. Itu kan. Itu nanti kan bikin capek itu. Itu capek menghadapinya. Padahal suksesnya luar biasa. Iya. Dilakukan oleh Anies Baswedan dengan tim. Dan memang kemampuan kolaborasinya Anies Baswedan itu kan memungkinkan dia menjadi sukses. Karena Anies ketika sudah terjun masuk ke lapangan dia bisa menjadi sangat profesional dan fokus ya. Dan fokus memanfaatkan segala resources secara optimal dan membuat prestasi dalam membangun prestasi yang jadi kesimpulannya Anies itu berpotensi menjadi gubernur Jakarta kembali, tetapi risikonya adalah seperti yang narasi Bang Yasin katakan tadi, itu malah menjadi kontraproduktif ya. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan sebaiknya menjadi tokoh internasional saja, atau menjadi tokoh yang memang menjadi yang dipedomani oleh rakyat, itu gimana? Ya itu kan menjadi tokoh internasional itu bagus-bagus saja. Ada dua macam yang bisa terjadi. Pertama misalnya karena negara-negara itu membutuhkan kehadiran Anies dalam pemikiran-pemikiran terhadap apa yang dibutuhkan oleh badan-badan internasional itu. Tetapi yang lainnya misalnya ada kondisi dalam negeri yang tidak bisa diantisipasi di dalam negeri, tapi kita harus berada di luar negeri. Misalnya kasus Khomeini dengan Iran pada saat itu juga bisa terjadi. Dan kedua kondisi itu sebenarnya kondisi yang ya tidak sepenuhnya di tangan Anies. Sehingga menurut saya ada jalur ketiga. Jalur ketiga yang itu adalah bagaimana Anies dengan kapasitasnya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, menginisiasi sejumlah aktivitas yang mencerahkan bagi masyarakat dalam rangka mendorong demokrasi itu betul-betul wujud di bangsa kita ini. Kan sebenarnya begini, demokrasi ini kan harus dipahami oleh masyarakat. Bukan sekedar kontestasi kepemimpinan, tetapi kita sedang memilih pemimpin yang bisa menciptakan suasana di dalam masyarakat kita, di mana suasana itu memungkinkan orang-orang itu, maksud saya warga negara Indonesia itu tampil dengan pekerjaannya, profesinya masing-masing secara optimal. Kalau dia menjadi tadi tukang tanam padi,
Dia jadi tukang tanam padi yang sangat lurus dan mengakibatkan padi itu berbuah dengan baik, terpelihara dengan baik. Kalau dia menjadi profesi seorang dosen, dia akan menjadi dosen yang berdedikasi, memiliki teman-temuan, memberikan sumbangsi terhadap perbaikan bidang-bidang yang sesuai dengan gelutan sebagai seorang dosen dan seterusnya, atau researcher atau salah peneliti dan seterusnya. Tidak menjadi peneliti yang menggadaikan karya-karya ilmiahnya, bukan Harga diri lah. Harga dirinya dan mengorbankan kaidah-kaidah ilmiah sehingga orang menjadi tidak percaya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini kan begini Bang Yasin. Ini kan ada fenomena ya dari orang-orang yang mendukung Anies dari partai-partai itu kan, kemudian kan sekarang seperti tradisi sebelumnya kemudian bergabung dengan pemerintahan baru ya. Artinya Anies ditinggalkan itu kan. Nah, ini kan bahayanya bukan Anies karena ditinggalkan, bukan karena pribadi, tetapi karena permasalahan rakyat ini tidak ada lagi yang mengayomi, tidak ada lagi yang menuntun masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Seperti misalnya sekarang ya kan, bargain-bargain oligarki terhadap partai kan, terhadap pemerintahan yang baru kan tidak kurang-kurang kan. Bahkan isu-isu ada yang mau membayar triliunan agar dapat mengatur kabinet gitu kan. Nah, ini kan bahaya apabila bandar-bandar itu mempunyai tendensi negatif. Misalnya mereka mempunyai syarat tertentu ya yang merugikan rakyat, seperti misalnya buka bandar judi, buka pelacuran dan sebagainya. Nah, sementara tidak ada tokoh yang bisa diikuti oleh rakyat, suaranya didengar oleh rakyat, oleh pemerintah juga. Nah, gimana nih? Nah, mungkin nggak Anies berada di posisi itu? Justru saya berharap bahwa Anies ini menjadi tokoh yang berbeda dari keadaan yang sedikit agak jahiliyah sekarang ini. Iya, iya. Ya kalau dikatakan jahiliyah, jahililah. Misalnya gimana tidak jahiliyah, misalnya ada ekspor nikel 5.000 ton, 5.000 ton ya, ke Cina, tapi tidak ada catatannya. Tidak ada tercatat di Cina sebagai impor, di Indonesia tidak tercatat sebagai ekspor. Kayak itu lucu. Kayak gitu. Kalau orang yang kayak gitu-gitu terus-menerus terjadi, maka itu ya lembaga formal kan saya kiranya tidak bisa menjangkau itu ya, karena kepentingan politik ya. Ya karena kepentingan politik dan memang dipakai. Nah, kalau sudah seperti ini, kan semua orang menggadaikan dia punya idealisme. Lalu siapa yang akan menjadi rujukan bagi kita? Nah, itu maksudnya. Kalau misalnya Anies berperan sebagai itu, alangkah luar biasa. Kita berharap betul bahwa Anies tetap dengan elegan menjadi orang yang korektif terhadap keadaan-keadaan yang tidak baik di dalam, sembari memberi solusi-solusi yang tajam, yang membuat pemerintah tidak ada pilihan, harus mengikuti apa solusi yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Karena kan gini, selama ini yang dimaksud orang-orang itu tidak seperti dengan Anies. Anies ini kan membuktikan, misalnya begini, dia pengen bahwa transportasi di Jakarta itu misalnya berjalan baik. Kalau orang lalu kemudian dia katakan, ya kalau begitu busnya diperbarui apa segala macam dan seterusnya dan selesai. Ini tidak. Anies secara sangat kreatif mengkolaborasikan semua jenis transportasi yang ada di Jakarta. Jadilah Jaklingko. Ini kan kreativitas itu ada. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di luar pun dia bisa mengkreasikan hal itu menjadi sumbangan kepada pemerintahan yang berlaku, sehingga walaupun Anies tidak terlibat dalam pemerintahan, tetapi dia bisa memberikan sumbang saran yang mengakibatkan pemerintah itu tidak ada jalan lain adalah membantu rakyat. Ini kan yang kita butuhkan dari seorang pemimpin. Gak usah, Anies nggak perlu khawatir bahwa nanti itu akan menjadi prestasi Prabowo. Gak ada urusan itu. Karena bagi kita ini Anies ini yang paling penting adalah bahwa dia menjadi solutif. Dan dia juga tidak perlu jadi oposisi ya, tetapi dia sebagai orang yang memiliki konsep-konsep yang brilian ya. Dan gak usah khawatir, karena kenapa konsep, ya saya percaya betul orang-orang yang beragama seperti Anies Baswedan itu percaya betul bahwa hidayah itu tidak akan pernah putus
bagi orang-orang yang memiliki pemikiran jernih, memiliki niat suci, memiliki kemauan baik bagi masyarakat. Ini kan soal wadah aja ya. Kalau di pemerintahan dia jadi presiden, kalau tidak di pemerintahan berada di luar ya. Tetapi substansinya tetap ya, yaitu pembaharuan ya. Pembaharuan. Bisa dilakukan dengan pemikiran, bisa dilakukan dengan gerakan. Ya. Apa saja. Jadi nggak stop dengan harus terlibat sebagai presiden itu. Yang memungkinkan perubahan terjadi. Ya. Gitu. Dan bisa menjadi sumbangan. Misalnya gini, bagaimana pemikiran akademik mengenai demokrasi ke depan? Kan diuraikan aja lalu kemudian kita sodorkan sebagai satu konsepsi. Ya kemudian kalau didiskursus secara optimal, maka akan menjadi pegangan bagi setiap orang yang terlibat. Kalau itu yang terjadi lalu kemudian menjadi pilihan bersama, maka itu artinya kita sudah melakukan perubahan. Ya. Jadi menurut Bang Yasin, kesimpulannya sebaiknya Anies tidak perlu masuk menjadi calon ya. Wah ya, saya malah kalau jadi wakil menjadi gubernur. Sebaiknya dia jadi seorang tokoh yang mandiri saja ya. Tokoh mandiri dan dia memiliki kreativitas yang diikuti oleh rakyat ya. Menjadi panutan rakyat ya. Itu rasanya lebih baik ya. Siap begini. Dan 40 juta loh pengikutnya itu kemarin yang milih dia itu. Ya itu kalau 40 juta ini lalu kemudian memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah, setiap langkah yang dilakukan oleh Anies, lalu kemudian itu tersosialisasikan, maka pendukung Anies pada bagian berikutnya akan eksponensial. Dan potensinya sangat menyebar ya. Bukan hanya soal Capres 2029, tetapi soal yang sangat substansif, yaitu perubahan. Perubahan culture. Perubahan culture. Perubahan kultur. Karena kita gini nih, ini bahaya betul nih negeri kita kalau tidak ada orang yang seperti Anies yang melakukan dobrakan. Ya. Bayangin kalau orang sudah percaya bahwa kalau tidak curang, maka kita tidak akan beruntung di negeri ini. Maka negeri kita ini akan menjadi negeri curang. Padahal tidak ada di dunia ini negeri curang yang kemudian menjadi makmur, sejahtera. Ya, sama juga penjudi, nggak ada yang pernah kaya. Tidak ada yang pernah kaya. Ya. Di negara-negara yang beruntung menjadi negara makmur sejahtera itu kan negara-negara seperti misalnya negara yang di Skandinavia. Harmoni. Yang tingkat kejujurannya tinggi. Kejujurannya harmoni, kejujuran. New Zealand. Ya kan? Dengan tingkat kejujurannya tinggi, kemakmurannya tinggi sekali. Ahlaknya tinggi. Ahlaknya tinggi. Kita kalau datang ke negara-negara Skandinavia itu, kita akan temukan misalnya ke orang-orang yang berbohong itu akan sangat terlaknat. Gitu. Lah di Indonesia ini kalau tidak berbohong rasanya kok jadi menjadi bodoh. Tidak terhormat dong. Iya. Tidak ada uang, nggak ada korupsi. Ya, tidak ada korupsi. Tidak korupsi, tidak punya uang. Tidak punya uang, tidak terhormat kan? Tidak terhormat. Lah ini kan kebalikan ya, betul. Itu sangat balik bakul lah kalau kata orang Betawi itu. Nah orang yang bisa mengantarkan kita kepada dari negeri yang jahiliyah ini menjadi negeri yang lebih baik itu ya orang-orang yang memang berpikiran jernih seperti Anies itu. Dan itu Anies Baswedan ya salah satunya. Ya, kita berharap betul dengan beliau. Kita berharap Anies tetap memelihara itu. Tetap memelihara menjadi tokoh yang mengayomi rakyat ya. Mengayomi, menjadi suri toladan terus-menerus. Dan kita juga sebagai pendukung jangan berhenti menjadi orang yang terus-menerus mengamplifying terhadap apa yang Anies kerjakan atau memberikan support terhadap apa yang Anies lakukan. Sehingga Anies tidak menjadi capek sendirian. Dan begini, juga pendukung-pendukung Anies yang kemarin merasa kalah perang, janganlah terus meratap ya. Oh jangan, itu sia-siaan. Begini, Indonesia ini dalam keadaan yang sangat buruk, seburuk-buruknya. Mungkin dengan Prabowo ini akan menjadi baik, sedikit agak baik. Ya. Mungkin. Tetapi insya Allah dalam kepemimpinan berikutnya, kalau Anies yang menjadi presiden, maka akan betul-betul kita akan nikmati Indonesia yang kaya raya ini. Sebab ini kan yang kaya raya ini kan sekelompok kecil orang. Yang sebagian kecilnya itu berpendapatan kecil sekali. Itu mungkin $1.000 per kapita. Iya banyak lah. Yang
Mungkin nyari uang 500 50.000 sehari susah banyak. banyak sekali. Jadi ya Anies kita butuhkan dah prinsipnya Ya, kayak gitu. jadi mudah-mudahan Anies menemukan jalan yang tepat untuk langkah berikutnya ya, Betul, sehingga bermanfaat bagi kita rakyat Indonesia. betul. Saya kira kita cukupkan sekian, Bang Oke Yasin. Bang Komar. Terima kasih banyak atas bincang-bincang ini. Mudah-mudahan Sama-sama. menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.